Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni, NIM K7119261, kelas 2D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membuat praktikum proses reproduksi manusia yang terutama pada pembuahan. Yang kita butuhkan di sini adalah 2 botol bekas, yang satu besar, yang satu kecil. Kemudian selang kecil, selang besar, isolasi, dan gunting. Terakhir tisu. Nah, proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Ini botol yang ini kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita kasih lubang. Kemudian yang satunya ini tidak terpakai, dibuang saja. Kemudian yang ini kita kasih selang kecil. Selang kecil ini kita masukkan. Karena ini lubangnya terlalu besar, makanya saya kasih 2. Jadi seperti ini. Kemudian yang ini, yang besar, kita beri lubang 2, satu kecil dan satu besar. Jadi kemudian ini kita pasangkan seperti ini. Karena ini 2 jadi agak ribet. Jadilah seperti ini. Kemudian yang selang besar kita masukkan. Jadilah seperti ini. Kemudian tisu tadi ini kita buat bulatan-bulatan kecil. Setelah bulat-bulatan kecil tadi jadi, kita pakai selotip, dibuat gelang, taruh sini seperti ini. Kemudian tisu-tisu tadi kita tempelkan. Jadilah seperti ini. Nah, botol kecil ini kita jadikan sebagai ovarium, kemudian botol besar sebagai rahim, kemudian ini sebagai tuba falopi, dan tisu ini sebagai sel telur. Sel telur yang masak akan dilepas oleh ovarium yang disebut dengan ovulasi. Kemudian sel telur tersebut akan ditangkap oleh tuba falopi. Kemudian ketika sel sperma masuk melalui vagina, sel sperma tersebut akan mencari sel telur. Setelah sel telur dan sperma bertemu, akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Hasil dari fertilisasi disebut dengan zigot. Zigot akan membelah, disebut embrio, dan menuju rahim.
Ketika sampai rahim, embrio akan menempel dan tertanam pada dinding rahim, pada dinding-dinding rahim di sini. Nah, itulah yang disebut dengan proses kehamilan. Kemudian, jika sel telur ini, sel telur yang telah masak, lepas dari ovarium dan ditangkap oleh tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini sel telur ini akan sekitar 24 jam. Nah, jika tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi sel telur, maka tidak terjadi proses kehamilan dan sel telur akan bergerak menuju rahim atau uterus, kemudian hancur dan terjadilah proses menstruasi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika ada suara-suara yang masuk ke dalam video. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.